Salam sejahtera, Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita ada bersama-sama kembali untuk kita menghayati bagaimana diri kita di hadapan Tuhan sebagai orang percaya. Apalagi mungkin sepanjang hari ini kita mengalami banyak kebingungan, kegelisahan, keresahan, bahkan mungkin juga sakit hati, serta beban-beban karena persoalan-persoalan yang kita alami sepanjang hari ini dengan berbagai situasi-situasi yang ada. Dan kita ingin memasuki malam hari ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketenangan, dengan menyelesaikan segala perkara yang ada, supaya kita dapat melewati malam hari ini dan kita bisa menyambut hari esok. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan mencoba membawa kita bersama-sama menjumpai kebenaran firman Allah. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah sumber kekuatan kami, yang kami rindukan dan yang kami dambakan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan hidup kami sia-sia. Tetapi bersama dengan Tuhan oleh terang firman-Mu, ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kami kerjakan tidak ada yang sia-sia. Apa yang kami kerjakan benar-benar suatu pelayanan yang indah bagi Tuhan. Ya Bapa di surga, masuki malam hari Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk dikuatkan oleh kebenaran firman Allah melalui tuntunan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan mengantar kita memasuki malam hari ini dengan kekuatan Allah sendiri lewat firman-Nya terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang kelima. 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua dan firman Tuhan berkata-kata seperti ini. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu, tetapi aku masih ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Demikian bacaan firman Tuhan, saudaraku, dan kiranya Roh Kudus menolong kita dan menguatkan kita untuk memahami dan mendalaminya. Haleluya. Saudaraku, bacaan firman hari ini yang baru saja kita baca, kita diajak untuk memfokuskan diri dengan satu tema, yaitu ingat yang benar. Ingat yang benar. Ada seorang musafir yang mendatangi seorang guru yang sedang hening, saudaraku, dan dia minta kepada guru itu untuk menunjukkan kepada dia bagaimana cara untuk menjalani melalui suatu perjalanan hidup yang baik. Lalu sang guru yang sedang hening itu sebenarnya tidak mau diganggu, tetapi karena sang musafir itu memaksa, akhirnya dia menuliskan bahwa yang harus dia capai, yang harus dia lakukan adalah yaitu satu kata, kesadaran. Namun ketika sang musafir menerima jawaban itu, dia sang guru, apakah hanya sekedar satu kata ini tanpa penjelasan? Dan kembali sang guru mengatakan kepada sang musafir itu, kesadaran, kesadaran, kesadaran. Dan sang musafir ini mendapatkan jawaban kedua, semakin dia bingung. Tidakkah sang guru bisa menjelaskan maknanya dari kesadaran atau kesadaran itu? Dia memaksa kembali kepada sang guru dan akhirnya sang guru kembali memberikan jawaban, yaitu kesadaran maknanya adalah kesadaran. Demikian Bapak Saudaraku merupakan jawaban dari sang guru yang dia mau katakan bahwa perjalanan hidup ini akan menjadi lebih baik kalau senantiasa dipenuhi dengan kesadaran diri. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menopang dan menguatkan jemaat Tesalonika di dalam kebenaran Injil menyangkut tentang kedatangan Tuhan,
Rasul Paulus mencoba memasuki kesadaran dari orang Tesalonika dengan satu pertanyaan, ingatkah? Kalau kita baca firman Tuhan di sana dikatakan bahwa dalam bacaan kita, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Paulus mencoba memasuki ingatan dari jemaat Tesalonika untuk suatu pengajaran yang pernah dia sampaikan dengan melihat situasi yang sedang terjadi saat itu, yang sedang terjadi sekarang, di mana ada begitu banyak musuh-musuh, lawan-lawan yang memasuki jemaat, bahkan juga yang memusuhi Rasul Paulus, memberikan suatu pemahaman tentang kedatangan Tuhan, bahwa mereka mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu sebentar lagi, sehingga mereka tidak fokus lagi dalam kehidupan sehari-hari, tapi mereka menjadi bingung dan menjadi gelisah, dan akhirnya mereka pun juga mengalami suatu situasi yang stagnan dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dan juga saudara-saudaraku, lewat pemahaman itu jemaat menjadi dalam kegelisahan dengan apa yang dimunculkan oleh para musuh-musuh dan lawan-lawan itu. Dan menghadapi situasi itu, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus kembali mengingatkan tentang pemahaman tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia mengatakan bahwa kedatangan itu akan diawali, akan dimulai dengan munculnya orang-orang yang murtad dan orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang murtad adalah orang-orang yang meninggalkan iman Kristen. Sementara orang durhaka, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, adalah orang-orang yang dalam persekutuan namun menolak kebenaran Injil. Masih dalam persekutuan, duduk bersama, namun tidak memiliki lagi kekuatan Injil, yaitu kekuatan akan kasih Allah bagi dunia ini, kekuatan akan kasih Allah untuk menjumpai orang-orang, untuk mendapatkan keselamatan. Itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat, jangan gelisah, jangan bingung. Ini yang aku sampaikan kepadamu seperti yang pernah kukatakan kepadamu, bahwa akan muncul orang-orang yang durhaka, akan muncul orang-orang yang murtad sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang menunjukkan bahwa kita sudah berada di zaman akhir. Namun kapan zaman itu berakhir kita tidak tahu, karena hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita sudah berada di zaman akhir itu sejak kedatangan Kristus, sejak kedatangan Kristus dalam kelahirannya sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apa maknanya bagi kita tentang cerita Rasul Paulus ini kepada jemaat di Tesalonika ini? Apa yang menjadi bagian kita terpenting dalam hidup kita sebagai orang percaya? Kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Paulus dalam kesadaran mengingatkan. Artinya Paulus menyentuh daya ingat kita dalam kesadaran itu untuk mengingat yang benar. Maksudnya Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani, yang kita telah lewati, tentunya mengingat dengan benar itu sangat luar biasa untuk memberikan kita kesadaran sehingga kita bisa bawa hidup kita kepada Tuhan. Entah yang kita lakukan itu sesuatu yang buruk, atau entah yang kita lakukan itu sesuatu yang baik, kita bisa mengingatnya. Atau entah itu suatu nasihat yang baik, ajaran yang baik, atau mungkin juga kita melihat ajaran-ajaran yang buruk, untuk kita memiliki kesadaran ingatan yang baik. Supaya apa? Supaya kita tidak bingung untuk saat ini, supaya kita tidak gelisah untuk saat ini, dan kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran, kepada sesuatu yang baik yang bisa kita ingat. Kalau itu kejahatan, mari kita tinggalkan. Kalau itu yang kita ingat sesuatu yang baik, mari kita kembangkan dan kita teruskan untuk kita pakai melayani Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apa arti perenungan firman Tuhan ini bagi kita saat ini? Saya katakan tadi bahwa mungkin sepanjang hari ini kita mengalami banyak kegelisahan, kita mengalami banyak tekanan, hal-hal yang tidak memuaskan dalam diri kita ketika kita menghadapi berbagai persoalan yang kita jalani sepanjang hari ini, baik di pekerjaan, baik di pertemuan dengan orang lain, di jalan, di mana saja Bapak Ibu Saudaraku, dalam usaha kita, dalam perdagangan kita, dan banyak yang kita lakukan sepanjang hari ini. Bahkan juga menjumpai orang-orang lain, barangkali kita tidak sempat untuk berbuat baik dengan orang lain, dan kita menyesali itu, dan banyak hal-hal yang terjadi, dan kita memasuki malam hari ini.
ajakan firman Tuhan kepada kita untuk kita penuh kesadaran untuk mengingatnya. Sebelum kita memasuki malam hari ini sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk kita menyadari agar apa? Agar kita bisa menikmati suatu kedamaian, suatu ketenangan, suatu kemenangan iman memasuki istirahat pada malam hari ini, dan kita bisa sambut hari esok dengan hari yang baru, dengan roh yang baru, dengan kekuatan Allah, dan siap terus berjalan sebagai anak-anak Allah dengan penuh kesadaran. Saya pikir seperti itu Bapak Saudaraku yang patut kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa penting bagi kita untuk senantiasa mengingat, menyadari tentang hal-hal yang telah terjadi, tetapi itu merupakan satu kekuatan hidup bagi kita untuk menjawab persoalan hari ini, untuk menghadapi persoalan hari ini, dan siap memasuki hari esok. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita perbaharui ingatan kita dengan baik, dan mari kita ingat dengan benar, adakah sesuatu yang salah yang kita lakukan sepanjang hari ini atau di hari-hari kemarin, dengan ingatan kita yang baik untuk kita bawa kepada Tuhan di malam hari ini dengan pertobatan, dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dan kalaupun ada yang sungguh-sungguh baik, luar biasa, menjadi sukacita bagi kita untuk terus kita kembangkan, untuk terus kita jalani, dan untuk terus kita lakukan sebagai suatu pelayanan yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka masukilah malam hari dengan penuh kedamaian, dengan penuh kekuatan oleh pekerjaan roh yang senantiasa mengantar kita kepada kesadaran hati, dan juga untuk mengingat yang baik. Banyak hal-hal yang buruk bisa terjadi Bapak Saudara kalau kita mengingat hal-hal yang buruk dan kita tidak menyadarinya. Saya kasih contoh saja Bapak Saudara, bahwa ada yang mengatakan dalam 10 kenyataan, Bapak Ibu Saudaraku, 9 yang benar dan 1 yang salah. Manusia cenderung untuk apa? Mengingat yang salah. Dan banyak juga dalam kehidupan kita hari lepas hari, kalau kita renungkan dalam-dalam, bahwa orang jatuh di dalam kejahatan, orang jatuh dalam kehancuran, dia berani dan dia dengan penuh emosi, tanpa kesadaran melakukan kejahatan yang tanpa dibarengi dengan berpikir. Kalau dia sudah berumah tangga, dia tidak berpikir tentang istri, tentang anak-anaknya, lalu dia melakukan kejahatan, dia menyakiti hati orang yang mungkin hanya sesaat tetapi berakibat fatal, hanya karena dia tidak mengingat keberadaan rumah tangganya, keluarganya, nanti mau jadi apa kalau melakukan kejahatan, dan akhirnya apa yang terjadi? Penyesalan di belakang. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena itu luar biasa firman Tuhan hari ini untuk senantiasa dalam tuntunan Roh Kudus menyadarkan kita untuk selalu menggunakan ingatan kita dengan baik untuk apa yang sudah kita lakukan, supaya kita bisa menatap hari esok lebih baik. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dan mari kita jalani hidup kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh berada di jalan kebenaran di dalam Kristus, dan kita hayati sungguh-sungguh dengan memiliki kesadaran yang baik untuk senantiasa mengingat apa yang sudah kita kerjakan. Kalau yang buruk kita bawa dalam pertobatan kepada Tuhan, kalau yang baik mari kita kembangkan dalam tuntunan Roh Kudus. Kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita memasuki malam hari. Tuhan beserta dengan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas tuntunan Roh Kudus kami boleh merenungkan akan firman Tuhan. Engkau akan melengkapi semuanya Bapa dalam perjalanan hidup kami, perjalanan hidup anak-anak-Mu, dalam situasi kehidupan mereka hingga saat ini, yang telah berlalu Bapa, bahkan yang baru saja dilalui sepanjang hari ini. Kuatkan hati ya Tuhan, dan bukakan senantiasa dalam kesadaran sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak kebenaran yang sejati di dalam Kristus, untuk kami tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah yang boleh saja kami renungkan pada saat ini, dan itu menjadi pegangan kami agar kami boleh memiliki kesadaran yang baik dengan ingatan yang baik. Ingatan yang baik mungkin dengan hal-hal yang buruk dan hal yang tidak baik. Hal-hal yang baik juga pun ya Bapa di surga dapat kami kelola ya Tuhan berdasarkan ingatan yang baik, terutama di dalam iman, di dalam Kristus yang menjaga kami untuk
menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan, penyesatan-penyesatan dan sebagainya ya Bapa di surga. Sehingga kami tetap berdiri sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya. Dimanapun Tuhan, saudara-saudara di dalam Tuhan hadir dan mendengarkan perenungan ini, kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus mengalami sentuhan Allah dan mengalami kekuatan Tuhan, penyegaran, dan memasuki malam hari dengan istirahat, dengan berbagai keadaan. Mungkin dalam keadaan sakit terbaring ya Bapak di rumah sakit, mungkin dalam keadaan letih lesu, mungkin dalam keadaan kurang bersemangat saat ini, mungkin dalam keadaan begitu banyak persoalan, tetapi ketika mendengar suara Tuhan merenungkannya, di sana ada kekuatan baru yang boleh mereka rasakan, menyentuh kehidupan setiap anak-anakmu ya Bapa. Dalam ikatan persaudaraan di antara kami sebagai keluarga Allah yang saling topang menopang dan saling menguatkan, berjalan di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan ya Bapa di surga. Terima kasih sampai kepada saudara-saudara kami di pelosok-pelosok daerah Bapa, di pos-pos PLKS yang ada. Tuhan, Engkau menjumpai mereka dengan cinta kasih-Mu dan senantiasa menguatkan mereka dengan kekuatan firman-Mu sendiri oleh tuntunan Roh Kudus. Itulah kerinduan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih. Demikian perenungan yang boleh kita terima dan boleh kita hayati hari ini, khususnya masih malam ini. Tuhan selalu beserta dengan kita.